biasanya juga di alam nanti dia nggak akan survive ya, karena ada beberapa satwa liar itu memiliki koloni, area kekuasaan, teritori. Ini akan sulit melepaskan harimau peliharaan itu ke alam liar, atau lagi sudah keturunan kesekian. Ya, anak harimau si Alsat mati. Tapi kok netizen malah nyinyir ya? YouTuber Alsat Ahmad membagikan kabar duka nih lewat unggahan di Instagram pribadinya. Alsat Ahmad ngabarin kalau anak harimau yang dipeliharanya telah mati. Dalam unggahan itu, Alsat Ahmad memposting foto-foto dirinya bersama anak harimau yang ia beri nama Senora. Tapi kok netizen malah nyinyir ya? Usut punya usut, banyak netizen yang nyinyir dikarenakan mereka berpendapat kalau seharusnya harimau itu dilepas di alam liar, bukan dipelihara. Dan banyak juga netizen mengaitkan kalau meninggalnya Senora karena ia hidup bukan di habitat aslinya. Jadi gimana menurut kalian? Setuju nggak sama para netizen? Kasih jawaban di kolom komentar ya. Alsyad, udah bener loh, padahal lu dulu tuh punya hobi main motor. Gak usah lah pakai harimau-harimauan segala. Walaupun sebenarnya lu emang udah punya izinnya ya untuk melihara hewan-hewan yang kayak gitu, tapi sayang gak sih kalau sampai mati 7? Lagian nih ya, hewan buas macam harimau gitu emang harusnya nggak dipelihara gak sih? Karena ya waktu gue belajar biologi dulu nih, seingat gue, hewan-hewan predator itu punya peran di dalam rantai makanan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kalau misalnya sekarang si hewan predatornya ini jadi jinak, jadi peliharaan gitu ya, menurut gue sih pasti bakal ada dampaknya ya buat lingkungan. Jadi ya kalau punya hobi, udahlah nggak usah yang ngerugin kayak gitu nggak sih? Kalau misalkan nih emang sukanya sama harimau gitu kan, suka tuh kan nggak harus memiliki ya. Jadi kayak bisa dilakukan melalui kegiatan yang lain. Terlebih kan duit lu banyak, lu bisa dong ngasih sumbangan atau support untuk kegiatan konservasi harimau misalnya, supaya tetap lestari, nggak jadi punah. Yang penting sih intinya menempatkan hewan yang seharusnya di habitatnya sih. Dan ini gak cuma buat Alsyad doang sih, tapi buat semua artis, influencer, dan orang-orang yang melihara hewan buas di rumahnya. Ya, please lah guys, tempatin mereka di tempat yang memang seharusnya aja. Atau mungkin kalian aja kali yang menyesuaikan, tinggalnya di alam bebas gitu, gimana? Ya, again, tapi ini opini pribadi gue ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak? Share di kolom komen ya. Fix, Alsyad ini kayaknya wibu akut deh. Terlalu banyak nonton Pokemon, dia tuh mikir memelihara macan tuh bisa bikin dia jadi kayak Satoshi gitu. Mengendalikan makhluk liar biar bisa jadi teman. Bedanya, Satoshi itu ngelatih Pokemon biar bisa evolusi. Nah, kalau Alsyad ngelatih macan biar bisa jadi AdSense. Atau dia pikir macan tuh kayak biju kayaknya ya. Udah punya satu, dia bisa jadi Jinchuriki gitu. Karena si Alsyad ini ternyata punya banyak macan, dan konon katanya sudah ada 7 yang mati, alias banyak biju yang sudah jadi korban. Fix, dia itu Akatsuki. Memanfaatkan banyak macan untuk menciptakan biju ekor 10 dan membangkitkan Kagura, menciptakan Mugen Tsukuyomi, dan menghapuskan kisah Boruto. Atau Alsyad ini kebanyakan nonton Beasttamer deh. Di anime itu kan Rain dibuang sama guildnya karena nggak berguna. Nah, akhirnya malah menjalin ikatan dengan binatang-binatang buas yang ternyata bisa berubah jadi cewek cakep. Curiganya nih, Alsyad ini pengen jadi kayak Rain, berteman dengan binatang buas. Siapa tahu tuh binatang buas bisa jadi cewek cakep. Kelar sama macan, dia mungkin bisa nyari binatang buas lain, misalnya elang, buaya, banteng PDIP. Siapa tahu gitu kan, macan kalau jadi cewek cakep kayak siapa ya? Ertika Cardina mungkin. Kalau banteng jadi kayak siapa ya? Lagi-lagi Alsyad rame ya. Kalian pasti udah tahu kan masalah si anak harimaunya itu ada yang meninggal. Terus viral kan karena dia kontenin juga di story. Nah terus ini si Tuan 13 ini nanya kan, jika boleh bertanya dari awal mulai pelihara harimau, sudah berapa ekor yang mati di bawah pengawasan Bro Alsyad? Terus dia jawab dengan pedenya, 7, semua hasil breeding sendiri dari satu indukan. Lu nggak searching dulu nih Tuan 13 siapa? Dengan pedenya jawab 7. Mungkin yang pengen dia highlight tuh breeding sendiri dari satu indukannya itu ya, yang dia banggain. Tapi kan, no bro, it's not cool. Syad, anak sendiri kagak diurus, harimau diurus. Sampai ada netizen di kolom komen yang bilang, hewan buas itu hidupnya di alam liar bukan alam AdSense. Teman-teman, 3 menit doang nih ya. Gue mau ngejelasin dulu, gue mau sedikit ngebahas. Sebenarnya gue gak mau ikut-ikutan, tapi ini seru dan harus kita tahu semua ya teman-teman, tentang peraturan dan bagaimana sih satwa liar gitu lah.
Yang pertama gue mau ngucapin turut berduka cita untuk Cenora, untuk teman gue Alshad. Ya, di sini nanti gue akan kasih argumen bukan membela Alshad karena Alshad teman gue, tapi karena pengalaman gue tentang satwa liar. Ya, yang pertama induk awal. Ya, induk awal dari nenek moyangnya Cenora ini atau F sebelumnya dari Cenora ini merupakan hasil captive breed sampai si Cenora ini loh teman-teman. Nah, ini merupakan harimau impor ya, yang jelas bukan Panthera tigris sumatrae, bukan, tapi ini impor kalau nggak salah bengalensis. Nah, ini hasil captive, tidak bisa sembarangan dilepas ke alam liar. Mereka perlu disekolahkan, perlu dilatih dan lain-lain, dan itu biasanya juga di alam nanti dia nggak akan survive. Nah, karena ada beberapa satwa liar itu memiliki koloni, area kekuasaan, teritori. Ini akan sulit melepaskan harimau peliharaan itu ke alam liar, atau lagi sudah keturunan kesekian yang memang induknya hasil penangkaran. Terus gue juga mau ngasih sedikit masukan nih buat orang-orang yang sok animal defender ya. Terus juga ada yang komen-komen, iyalah dikonteninmu segala macam. Konten yang dinaikkan oleh Alshad itu kemungkinan adalah permintaan netizen juga yang setia menjadi penonton Alshad dari awal. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kepentingan dari Alshad, bukan cuma AdSense teman-teman. Banyak yang ngomongin, wah gara-gara AdSense nih gitu. Setiap momen dokumentasi pemeliharaan satwa liar itu akan kepake sampai anak cucu kita. Kenapa? Yang pertama, di situ kita bisa belajar di mana kesalahan. Ternyata kandang seperti ini, ternyata air harus seperti ini, kolamnya harus seperti ini. Ternyata jam sekian mereka tidur, jam sekian mereka kawin, proses kawin berapa lama. Ini dicatat sama Alshad. Kalau kalian nggak percaya coba tanya. Dia akan mencatat semua kejadian-kejadian satwa liar yang Alshad pelihara. Ini akan menjadi edukasi teman-teman. Teman-teman kalau tahu peneliti itu membunuh ular, membunuh satwa liar, ya kan? Dimatiin nih sampel, untuk dibawa sampel yang namanya spesimen ke laboratorium dan diteliti, kemudian jurnalnya terbit untuk edukasi, dan itu akan dipakai di seluruh dunia. Nah, pengorbanan itu terus terjadi. Terus bagaimana dokter hewan? Uji coba mereka melakukan bedah hewan segala macam, berapa ratus juta hewan yang sudah mati untuk pendidikan mereka. Tapi ini ada gunanya loh teman-teman. Kemudian lihat kematian Cenora ini ditangani tim ahli, ambil DNA, ronsen dan lain-lain lah ya, itu bahasa kedokteran. Nah, di sini juga akan ada yang namanya pembelajaran untuk kedepannya. Karena nanti reportnya akan keluar setelah dokter. Niat hatema yang babagi ke masyarakat akan kesedihannya dia kalau bahwasanya maunya dia mat. Karena gitu Balai Cakra harimau, budak harimau itu si Alshad masih Raffi Ahmad. Balai Cakra budak harimau na maut deui. Dan ini bukan maung pertama yang maut di tangannya Alshad teh cenah Balai Cakra. Yang bikin sedih teh bukan Alshadnya, tapi kami semua para netizen sedih pisan. Sudah berapa maung yang mati di tanganmu Alshad? Dan netizen berpikir kalau bahwasanya maung ini habitatnya itu di alam liar, bukan di AdSense-nya YouTube kamu, cenah gitu. Kalunya maung letih keneh, geus dititanya nu konten. Geus jadi modar men si maung teh beli capek beureun mata hirup cenah. Ngadan ditita jadi YouTuber lila-lila eke dibengker kieu bakal dijadikeun Atta Halilintar. Boa meureun ku ieu meureun kitu meureun. Jadi kajian gosan we cenah di dunia cenah meureun kitu cek maung leutik teh. Tapi lamun dipikir-pikirnya Balai Cakranya di luar negeri mah yeuh ku budak sorangan, oge budak sorangan kalau kita dianggap membahayakan anak dan dianggap tidak layak untuk memelihara anak kandung kita sendiri, itu teh izin kita untuk mau jadi wali atau untuk memelihara anak kandung kita sendiri teh dicabut ya saku pemerintah. Komo deui anak maung, anak batur berarti meureun di luar habitat yang seharusnya gitu. Tapi da meureun apakah di negeri ini teh yang berkuasa kalau kita banyak uang gitu ya, apakah itu yang terjadi? Dukalah orang mah teu ngarti gitu Balai Cakrangan watir gitu ya maung marodar gitu. Apakah izin dari Alshadnya sendiri akan dicabut gitu untuk memelihara maung? Karena kan maung mah lain ieu nya lain hewan peliharaan. Angguran mah atuh Alshad teh ngangon meri we atuh kitu nih kocalieur aing mah. Coba tuh bayangkeun di ditu teh masih di dia kan masih di Bandung kene dicabut kekuasaannya untuk melatih maung nage maung Bandung coba nih mun elek wae mah dicabut ya.